bagaimana supaya kita wafat di atas tauhid. Ini ya penting sekali Pak. Maaf, pembahasan tauhid ini memang harus panjang Pak. Mudah-mudahan Bapak nggak capek nih duduknya nih Pak. Ya. Karena masalah besar Pak, besar banget. Ya. Bapak sekalian, bagaimana supaya kita wafat di atas tauhid? Jangan sampai Pak mati di atas syirik Bapak. Sebab kalau mati di atas syirik, haram masuk surga Pak. Haram masuk surga. Nah sekarang bagaimana supaya wafat di atas syirik? Di atas tauhid. Yang pertama, yang harus bapak-bapak lakukan dan kita semua lakukan supaya kita wafat di atas apa? Tauhid. Kita wajib belajar tentang tauhid dan syirik. Apa tauhid? Apa syirik? Apa macam-macamnya? Harus diperbanyak kajian tentang itu Pak. Dan jangan bosan membahas tentang masalah itu. Karena kita tidak pede kalau kita akan jatuh kepada kesyirikan. Di masjid ini kitab tauhid dikaji tidak? Dikaji? Alhamdulillah. Sebab porsi tentang pembahasan tentang tauhid ini harus terus Pak, difahamkan betul tentang hakikat tauhid supaya umat jauh dari kesyirikan. Sebab ketika seseorang telah berilmu tentang tauhid, insya Allah dia akan tahu dan paham ini tauhid, ini syirik besar, ini syirik kecil. Dengan seperti itu dia akan jauhi insya Allah biiznillah. Beda dengan orang yang tidak tahu syirik, tidak tauhid, tidak tahu tauhid Pak. Orang yang tidak tahu itu biasanya akan sangat dekat untuk jatuh kepada kesyirikan Pak. Maka pelajari tauhid, pelajari apa? Syirik. Para dai hendaklah mereka berusaha memfokuskan dakwah kepada tauhid. Karena itu dakwah para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, yang Rasulullah nasihatkan kepada mereka, yang pertama kali dakwahkan apa? Tauhid. Lihat ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan sampai mereka mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Itu dulu. Bukan Ustaz, kita kan mendakwai kaum muslimin. Ya masalahnya kaum muslimin banyak yang tidak paham tauhid, gimana? Masih jatuh kepada kesyirikan. Penting untuk kita dakwahkan dulu ini. Fahamkan. Nah ini Pak, cara yang pertama supaya kita wafat di atas tauhid, pelajari tentang apa? Tauhid dan syirik. Pelajari macam-macam syirik supaya kita terjauh dari kesyirikan. Yang kedua Pak, supaya kita wafat di atas tauhid, apa itu Pak? Jauhi menyelisihi perintah Rasul. Sebab orang yang menyelisih perintah Rasul dan terbiasa dengan menyelisih perintah Rasul, lama-lama nanti diseret kesyirikan. Coba baca saja firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada. Apa Allah mengatakan apa? Waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa musibah atau ditimpa azab yang pedih. Coba Pak, Allah di sini mengatakan orang yang menyelisihi perintah Rasul akan ditimpa antara salah satu dua, ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Bapak tahu fitnah apa? Imam Ahmad berkata al-fitnatu hiya syirk awil kufur. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisihi perintah Rasul dijadikan oleh Allah hatinya condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Hati-hati. Jangan kita terbiasa menyelisihi perintah Rasul. Iya. Semua yang diperintahkan Rasul kita ucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Ini jiwa seorang muslim. Iya, walaupun memang sih Pak,
Siapa sih muslim yang tidak pernah berbuat maksiat? Kalau kita sekali-kali berbuat maksiat karena terbawa oleh hawa nafsu dan syahwat, tapi segera taubat kepada Allah, Allah maafkan insyaallah. Asal ketika menyelisih perintah Rasul itu jangan ada niat sengaja menyelisih perintah Rasul. Kalau udah ada niat seperti ini bahaya besar, Pak. Bahaya besar. Ya. Masalahkan di kalangan kaum muslimin sendiri Pak, banyak yang nggak suka sunnah Rasul, banyak yang berusaha mematikan sunnah Rasul, ya banyak Pak. Ada yang mengingkari hadis, katanya hadis itu nggak perlu, cukup Quran. Coba bayangkan kalau Al-Quran tanpa hadis Pak, gimana nafsirinnya? Bapak mau sholat, emang ada dalam Al-Quran tata cara sholat dari awal sampai akhir? Tidak ada Pak. Ya. Ada lagi yang mengatakan Pak, hadis ahad tidak perlu kita terima dalam akidah. Adapun masalah hukum silahkan. Waduh, ratusan akidah Ahlussunnah banyak yang berdasarkan hadis ahad. Harus ditolakin itu. Mereka yang menolak hadis ahad mengatakan apa? Azab kubur nggak ada, hadisnya ahad. Dajjal nggak ada, hadisnya ahad. Sirat nggak ada, hadisnya ahad. Waduh, berapa banyak akidah yang harus kita tolak, sementara para ulama sudah sepakat akan adanya itu semua. Itu kan namanya Pak berusaha mematikan sunnah Rasul Shalawatullahi alaihi wasallam. Iya. Banyak sekali Pak usaha-usaha untuk mematikan sunnah Rasul ini. Makanya orang yang menyelisih perintah Rasul diancam oleh Allah dengan salah satu dari dua. Silahkan Bapak pilih yang mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Gak mau dua-duanya? Kalau gitu taati Rasul. Taati Rasul. Iya. Yang ketiga, supaya kita wafat di atas tauhid. Supaya kita wafat di atas tauhid Pak, yaitu kita mempunyai teman-teman dekat kita dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab kalau Bapak berteman dekatnya dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah, saya khawatir Bapak terseret kepada kesyirikan. Makanya jadikan teman-teman dekat Bapak yang ada di sekeliling Bapak, yang Bapak curhat sama dia dan Bapak dekat dengan dia, hanya orang yang mentauhidkan Allah saja Pak. Itu manfaatnya besar loh Pak. Apa manfaatnya? Kita berharap kalau kita wafat disolatkan oleh mereka. Sebab Rasulullah memberikan jaminan, siapa yang wafat dan disolatkan oleh 40 orang, dan 40 orang ini tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah, maka itu akan mendapatkan apa? Syafaat pada hari kiamat. Jaminan. Masya Allah. Makanya kan penting kita punya teman-teman yang mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan ketika saya wafat disolatkan oleh teman-teman saya yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Manfaatnya apa lagi Pak? Nanti di hari kiamat kalau kita qadarullah masuk neraka, mereka yang akan mengeluarkan kita. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat, mereka datang kepada Allah dan minta supaya teman-temannya dikeluarkan. Maka Allah berfirman, pergi kalian ke neraka, keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Itu teman-teman yang soleh, Masya Allah, yang mentauhidkan Allah. Makanya Pak, ya, jangan sampai teman kita yang dekat itu ternyata berbuat syirik, la ilaha illallah. Jangan. Ikhwatul iman, ini cara yang ketiga supaya kita wafat di atas apa? Tauhid. Cara yang keempat Pak, agar kita wafat di atas apa? Tauhid. Jalla Jalaluhu, banyak berdoa kepada Allah supaya diwafatkan di atas tauhid. Banyak berdoa. Di antara doa Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW minta, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini,
maka ia akan terhindar dari syirik yang kecil maupun yang besar. Lihat, doa ini penting sekali, Pak. Siapa yang berdoa dengan doa ini akan terhindar dari syirik kecil maupun syirik besar. Siapa yang hafal? Apa? Nggak ada yang hafal? Ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini penting banget loh doa ini, Pak. Supaya dihindarkan dari apa? Kesyirikan, yang kecil maupun yang besar.